Saya tahu kalau dia tuh emang konsumsi jenis gitu. Jelas kesimpulan sidangnya bahwa kematian ini bukan karena tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama di Polsek Talun. Saya tidak mau membahas yang bukan ranah saya. Belakangan ini banyak saksi baru bermunculan dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Jika sebelumnya muncul nama-nama seperti Widya, Mega, hingga Liga Akbar, belum lama ini muncul seorang yang mengaku teman dekat Rizky Rudiana atau Eki, yakni Arta. Ditemani kuasa hukumnya, Arta menyebut jika dirinya mengetahui aktivitas yang dilakukan Eki bersama kesaksiannya sebelum kejadian nahas merenggut nyawanya. Dari kesaksiannya, Arta menduga jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, bukan dibunuh oleh sekelompok orang, sebagaimana yang dituduhkan terhadap 8 terpidana yang saat ini mendekam dalam penjara. Sekitar pukul itu datang ke Dawan itu pukul 19.30 atau jam 19-an lah, kurang lebih sekitar itu waktunya. Itu kemudian minum, datanglah di 19.30 sampai dengan geser-geser gitu, itu datang pacarnya AR dan pacarnya itu bertengkar, kemudian AR dan pacarnya pamit kepada Vina, kepada Eki, kepada AN, kepada YS bahwa dia mau pergi nganter pacarnya dulu karena pacarnya marah-marah. AR pergi dengan pacarnya. Selang beberapa lama kemudian, si Eki dan Vina juga mau pamitan, mau pergi, katanya mau ngambil uang di orang tuanya. Kita nggak tahu orang siapa, apakah orang tuanya Eki atau orang tuanya Vina. Sebelum mereka pergi, mereka ke rumah AN dulu. Di rumah AN, itu antar Vina mau ke belakang, mau ke kamar mandi. Nah, pada saat Vina ke kamar mandi, itu karena posisinya gerimis dan lain sebagainya, bajunya Eki itu basah. Kemudian Eki nunjuk ke keset tuh, kalau nggak salah ya, keset itu ada kaos, itu bilang ke AN, boleh pinjem ini nggak? Saya bajunya basah mau pinjem. Terus si AN, jangan itu mah kotor, nanti biar saya ada baju. Maka dipinjamilah kaos oleh AN kepada si Eki, kaos bermerek Warpal warna hitam yang pada saat terjadi meninggalnya Eki itu digunakan atau dipakai oleh Eki, kaos itu. Sesaat setelah AR sama pacarnya pergi, kemudian nganter Vina ke AN, baru kemudian juga tuh si Eki itu kisaran pukul pokoknya antara 21.10 sampai dengan 22 atau jam 10 malam mereka pergi seperti itu. Saya kira Kapolri memang selaku pimpinan Polri wajib harus mendalami seluruh perkara, apapun itu, bukan hanya kasus Vina Cirebon saja, seluruh perkara yang menurut hemat saya yang merupakan atensi daripada masyarakat gitu loh. Artinya biar tidak ada terjadi kesimpang siuran. Nah, itulah tugas dan transparansi daripada kepolisian dalam hal menyelesaikan suatu kasus. Tidak ada yang ditutupi dalam kasus tersebut. Yang nggak ada. Yang ada itu peristiwa kecelakaan lalu lintas di Cirebon Kabupaten. Sudah ditangani oleh polisi Polres Cirebon Kabupaten. Jenazahnya sudah dikubur. Sudah selesai. Kan tidak dilimpah-limpahkan perkaranya, sudah selesai. Tidak semerawut. Wong jelas sekali kok kecelakaan tunggal menurut polisi yang berwenang. Jelas kesimpulan sidangnya bahwa kematian ini bukan karena tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama di Polsek Talun. Semua sudah terang benderang,
supaya tidak terpojok institusi Polri itu sendiri. Alangkah baiknya memang hasil pemeriksaannya seperti apa sih? Kalau yang tempo hari kan katanya hasil pemeriksaannya itu Rudiana tidak terpenuhi, melanggar aturan. Nah sekarang ada desakan lagi, hampir semua kalangan. Ya Polri nggak usah alergi lah, buka saja lah. Jangan gara-gara nilai si titik rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara kesalahan oknum tertentu institusi Polri itu menjadi bulan-bulanan. Bangunlah transparansi. Menurut saya Kapolri kok udah memberikan statement berapa kali, tinggal itu bagaimana actionnya di lapangan. Kita percayakan saja, kita tunggu. Saya kira tidak akan lama, karena nggak mungkin ini dibiarkan berlarut-larut. Apalagi sekarang terpidana itu yang udah dihukum itu udah berbondong-bondong mengajukan peninjauan kembali. Kita lihat nanti seperti apa. Ya bukan berarti menyalahkan seseorang, tidak. Kita mau lihat equal seperti apa, benar apa tidak tudingan-tudingan yang selama ini. Jangan sampai karakter. Kalau memang tidak benar, ya silakan bongkar kembali. Bila penting lakukan ekshumasi. Kan ada tudingan sekarang nih, oh Eki itu nggak benar meninggal katanya, yang viral itu. Kan bisa diajukan ekshumasi itu supaya dibuktikan. Dan jangan fitnah juga buat keluarga korban dan keluarga yang dituding mereka, jangan fitnah juga. Nggak boleh kita melakukan fitnah itu. Jadi mari kita bangun hukum itu dengan metode yang benar. Sekalipun langit runtuh, ya keadilan harus ditegakkan. Saya yakin meninggalnya kedua korban di flyover Talun itu bukan karena berencana yang dituduhkan kepada 8 orang terpidana itu. Dari awal laporan itu laporan kecelakaan. Nah, apakah misalnya penyidik itu tidak meyakini laporan kecelakaan tunggal, ya harusnya cari tahu dong meninggal kecelakaannya apakah ada sebab lain gitu. Kan bukan kewajiban kita, tetapi yang pasti bukan 8 terpidana ini pelakunya gitu. Selain Arta, kesaksian Frans Marbun yang juga teman dekat almarhum Eki, belakangan namanya sedang ramai menjadi perbincangan usai tampil di berbagai media. Dalam kesaksiannya, Frans menyebut jika helm dan sepatu yang dikenakan Eki ialah helm dan sepatu milik dirinya. Dan belum lama ini beredar di media sosial video Frans yang menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk duel. Tantangan duel dilayangkan karena kekesalan terhadap Pitra yang membantah keterangan Frans. Sebagaimana pada kesaksian lainnya, Frans mensinyalir kematian Eki murni kecelakaan tunggal, bukan. Dan berikut kegeraman Frans terhadap Pitra Romadhoni. Itu helmnya masih ada kacanya itu. Terus ada tulisan di situ, Eki apa gitu. Ini helm Eki. Iya, Eki apa? Itu yang dipakai di situ. Artinya apa? Kita berpikir logika sajalah. Dengan luka-luka yang begitu parah yang dialami oleh almarhum. Mohon maaf Bung Aiman, ini tangan kanannya ini patah dan ini jatuhnya luar biasa ke bawah, rosot. Terus rahang atas, rahang bawah itu patah. Giginya itu sudah bergeser, patah juga. Terus ini tengkorak atasnya ini sudah lembek, gitu loh, udah lembek. Artinya ya, ini lengan bahunya nih, lengan baunya itu. Berarti kalau memang itu tabrakan, sudah kencang ini larinya itu, sampai baunya ini patah ini ke bawah turun. Nah, tapi itu masih ada video-video, foto-foto lainnya yang kita punya bukti, tapi saya tidak akan tampilkan itu karena itu untuk proses penyidikan. Kalau emang abang bersedia untuk fight sama saya, dicoba fight, saya sangat mengharapkan itu bang. Sama-sama orang Medan, sama-sama kelas kita, kan gitu. Kalau umur ya mungkin bisa beda gitu kan, cuman kalau dibilang nyali dan segala macem, oke, bisa diadu kan gitu. Bung Pitra ditantangin fight tuh sama si Fran Batak, gimana, berani kagak? Katanya jangan cuma keluar-keluar di televisi, karena Anda itu baru tahu kasus ini sekarang. Itu ditantangin fake sama si Frans Batak tuh yang helmnya pecah. Kata lu nggak pecah,
Si Fran yang punya helm ngomong pecah. Ayo, berani kagak tuh? Jangan cuma koar, pantah. Ayo, ladenin tuh di ring sampai babak belur. Saya speak up juga baru hari ini. Saya tidak mau membahas yang bukan ranah saya. Dari berbagai kesaksian yang diberikan Arta, ada satu kesaksian menarik, yakni saat menyebut jika Eki kerap mengkonsumsi narkoba dengan jenis Zenith. Selain menggunakan barang haram, Eki juga meminum alkohol. Setidaknya itu juga disampaikan Elo dan Franz yang tidak lain teman dekat Eki. Kesaksian Arta tentu saja mengejutkan sejumlah kalangan. Jika benar sebelum kejadian nahas di Jembatan Layang, Eki memakai narkoba dan meminum alkohol, tentu sangat membahayakan dirinya yang mengendarai motor. Lantas, apa kata kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni atas kesaksian tersebut? Kalau misalkan untuk Tina nggak tahu, saya juga kan nggak terlalu ngeliat Tina. Terus kalau misalkan Eki, ya dilihat, kalau saya dilihat dari jamnya aja. Eki kan pakai obat juga kan nggak tahu apa kadarnya orang kan kalau misalkan minum obat sama mabok tuh tingginya segimana kan nggak tahu juga sih. Berarti yang penting saya tahu kalau dia tuh emang konsumsi Zenith gitu. Karena pada saat proses AR dengan Eki sebelum menjemput Vina di daerah Cirebon Girang di rumah Widi, itu AR membeli obat-obat terlarang sejenis Zenith. Itu nggak benar dan itu kita pastikan hoax ya. Dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Humas Polda Jawa Barat, bahwasanya terkait dengan pencopotan itu adalah hoax. Ini dia. Bisa di zoom ya. Oke. Dan banyak juga terjadi misleading content. Tuh. Sudah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Saya kira dengan adanya rilis yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat itu terkait dengan berita-berita hoax terhadap beliau itu sudah membantah dan menjawab tuduhan-tuduhan selama ini kepada beliau. Kalau seandainya memang ada dugaan seperti itu, ya silakan Mabes Polri yang mengambil tindakan. Atau Pak Rudiana, menurut saya sampaikan aja. Ini loh foto Eki terakhir, ini loh foto pada saat dia kecelakaan, agar apa? Agar masyarakat tidak menduga-duga, dan juga ini membuat tenang Pak Rudiana. Karena menurut saya gitu, Pak Rudiana memberanikan diri aja, jelaskan, ini loh foto Eki yang sebenarnya. Foto terakhirnya kalau perlu, ini loh foto saat dia meninggal, cocokkanlah itu, disesuaikan dengan ciri-ciri yang ada dalam putusan. Nah gitu aja, kan gampang, simpel. Itu kan dari lawan aja nih, musuh-musuh yang tidak suka dengan Ibtu Rudiana, dan mereka ingin menggunakan bukti hoax ini kepada Mahkamah Agung agar PK mereka dapat mempengaruhi gitu loh. Nah ini yang kita khawatirkan agar itu tidak terjadi. Penyebaran berita bohong dan hoax ini akan kita pidanakan ya, akan kita pidanakan siapa-siapa aja yang menyebarkan berita bohong, dan saat ini telah kita siapkan somasi. Jadi saya kira itu harus diproses hukum juga ini, karena banyak juga nih yang buat berita-berita nggak benar, hoax terhadap klien kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.